Makanya di dalam hadis, kalau ada orang yang ngaku-ngaku sebagai Tuhan, nggak usah dites dia menciptakan bumi. Kalau ada orang merasa hebat melebihi ciptaan, suruhlah orang itu ciptakan 1 biji buah kurma aja. Nanti biji itu ditanam, direkayasa, tumbuh sendiri, pakai kekuatan dia. Tidak bisa. Kenapa? Allah lah yang falikul habbi. Allah yang membelah. Bagaimana cara membelahnya? Ditanam. Tadinya biji itu kan benda mati, nggak bisa bergerak kan? Biji itu benda mati. Dia memang makhluk Allah, tapi benda mati, nggak bisa bergerak. Ketika ditanam, dikasih air, dapat pupuk yang sesuai, akhirnya biji dan tunas itu terbelah kan? Trek di dalam tanah. Ya. Ketika bijinya terbelah, dari biji terbelah itulah keluar tunas. Dari tunas yang menguning itulah mulai ada tumbuhan, pohon, buah-buahan dimakan orang ramai. Jangan dikira, itu kebetulan, nggak ada yang kebetulan. Semua itu dzalikumullah, kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, a'azzani Allah wa iyyakum. Bersyukur dengan ucapan alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa insyaallah pada pertemuan malam hari ini, insyaallah mari kita lanjutkan surah Al-An'am ayat 95 sampai 97, 3 ayat. Al-An'am 95 sampai 97. Sudah? Baik. Saya baca, diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha faliqul habbi wan nawa. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Dzalikumullah فأنا تؤفكون.
فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. Oke, mohon maaf ya, suaranya habis. Ini 1, 2, 3 yang keempat hari ini ceramah dari jam 7 pagi. Ya, ceramah yang keempat. Saya semangat aja, suaranya hilang, habis gitu ya. Mohon maaf kalau ada hilang timbul. Oke. Kita kembali ke ayat yang kita tuju, ayat 95. Allah berfirman, innallaha, sungguh Allah, faliqu. Ya, falik artinya membelah, bisa juga menumbuhkan. Ya, karena dalam proses tanaman itu biji itu kan terbelah keluar tunas gitu ya. Makanya disebut falik. Falik itu artinya membelah atau menumbuhkan. Falikul al-habbi. Al-habbi itu butir-butiran biji padi atau butir-butiran tanaman lah, ya. Wan nawa, ya, nawa ini artinya biji-bijian, ya, kayak kalau tanaman itu kan ada tunasnya, ya. Kalau buah-buahan ada bijinya, yang ditanam tuh bijinya, kemudian ditanam nanti tumbuh lagi, ya. Allah lah yang menciptakan, menumbuhkan, yaitu ya tunas, butir-butir, bulir-bulir padi, ya, bisa juga yang akhirnya menjadi tumbuhan gandum, wanawa, dan biji-bijian, salah satunya yang lahirlah kurma. Yukhrijul hayya, ia mengeluarkan, ya, yang hidup, hayya, yang hidup, minal mayyiti, dari yang mayit, yang mati. Wa mukhrijul mayyiti, ya, dan ia mengeluarkan yang mati, minal hayyi, dari yang hidup. Nanti kita bahas. Dzalikumullah, dzalikum, itulah yang demikian. Allah kekuasaannya, maksudnya yang demikianlah kekuasaan Allah, gitu ya. Fa'anna tufakun, maka kenapa kamu masih tufakun, berpaling, ya. Nah, ini ayat tentang tauhid, perintah dan info dari Allah tentang beberapa sumber nikmat kehidupan bagi manusia. Ada yang Allah jadikan bulir-bulir padi, akhirnya jadi tumbuhan, tanaman, bisa dimakan sehari-hari.
Ada juga dari buah-buahan yang berbiji, dari bijinya ditanam, akhirnya tumbuh buah lagi, bisa kita makan, bisa kita konsumsi, dan itu nikmat dari Allah kepada kita. Ini ayat ini sedang menceritakan tentang nikmat Allah dengan berbagai macam asnafun nabat wal fawakih dalam tafsir. Jenis-jenis nikmat Allah dari tumbuh-tumbuhan, dari biji-bijian, dan juga buah-buahan yang Allah rawat, Allah jadikan itu terus ya berproduksi untuk manusia. Nah, yang menariknya kenapa Allah bilang tentang biji-bijian? Ketika Allah bilang biji-bijian, inilah kekuasaan Allah. Ya memang iya. Kenapa begitu? Gara-gara biji-bijian ini, tumbuh-tumbuhan ini, tunas-tunas butir padi, bulir, itulah kita bisa makan. Itu nikmat dari Allah, kekuasaan Allah. Ya. Di dalam ayat ini Allah bilang yukhrijul hayya, Allah keluarkan yang hidup minal mayyit, dari yang mati. Maksudnya apa? Allah jadikan tumbuhan yang bisa tumbuh padahal tadinya benda mati. Contohnya apa? Biji. Kalau Bapak Ibu hebat, siapa di sini profesor yang bisa menciptakan biji bulir padi? Satu aja di dunia ini. Ada nggak orang yang bisa menciptakan tanpa bantuan alam Allah? Ada nggak? Profesor mana hari ini di dunia yang ciptakan biji? Saya bisa menciptakan biji, jadi negara bisa ada biji sendiri. Dengan penemuan saya tidak perlu swasembada. Ada orang yang bisa menciptakan biji? Makanya di dalam hadis, kalau ada orang yang ngaku-ngaku sebagai Tuhan, nggak usah dites dia menciptakan bumi. Kalau ada orang merasa hebat melebihi ciptaan, suruhlah orang itu ciptakan satu biji buah kurma aja. Nanti biji itu ditanam, direkayasa, tumbuh sendiri, pakai kekuatan dia. Tidak bisa. Kenapa? Allah lah yang falikul habbi, Allah yang membelah. Bagaimana cara membelahnya? Ditanam. Tadinya biji itu kan benda mati, nggak bisa bergerak kan? Biji itu benda mati. Dia memang makhluk Allah, tapi benda mati, nggak bisa bergerak. Ketika ditanam, dikasih air, dapat pupuk yang sesuai, akhirnya biji dan tunas itu terbelah kan? Trek di dalam tanah. Ya. Ketika bijinya terbelah, dari biji terbelah itulah keluar tunas. Dari tunas yang menguning itulah mulai ada tumbuhan, pohon, buah-buahan dimakan orang ramai. Jangan dikira, oh itu kebetulan, nggak ada yang kebetulan. Semua itu dzalikumullah, kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an sering Allah nantang kalau ada orang-orang yang sombong, merasa lebih kuat dari Allah, tidak mau patuh tunduk nyembah Allah, suruh dia apa? Satu, ya, kalau ada orang yang merasa hebat dengan ilmunya, misalnya ateis yang menuhankan logika, wah semua yang ada di dunia ini bisa di-create, oke. Nggak usah yang susah-susah, ciptakan gajah, nggak usah, ciptakan aja coba otak nyamuk coba. Gimana cara bikin itu otak nyamuk? Dengan komponennya, dengan sarafnya, dengan aliran darahnya, siapa yang bisa bikin? Ada nggak profesor canggih yang bisa menciptakan nyamuk otaknya? Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi ada orang yang bisa bikin yang namanya CCTV yang kecil tuh, kalau di film-film detektif. Iya, tapi dia bergerak harus diatur pakai remote. Tapi kalau makhluk Allah ba'udah, nyamuk sebiji, dia bisa gerak sendiri, cari makan sendiri, bisa berkelahi sama manusia. Bapak kalau maghrib berkelahi sama nyamuk kan, ketepak, ketepuk, coba. Siapa yang bisa menciptakan otak nyamuk sekecil itu? Gak ada yang bisa.
Makanya ini nikmat Allah. Ya, biji yang benda mati tiba-tiba tunas, tumbuh pohon, ada buahnya. Bulir padi, tumbuh ada padinya, dipanen sama kita, sama para petani, gabahnya dimakan pakai lauk jadi nasi. Semua itu dalam pengaturan Allah. Ya, dan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ayat itu perhatikan, yukhrijul hayya, Allah ciptakan yang hidup minal mayyiti, maksudnya dari yang mati itu dari benda mati. Dan kebalikannya, ada yang Allah mukhrijul mayyiti, benda mati dari yang hidup. Contohnya apa? Allah menciptakan dari benda mati menjadi yang hidup. Telur benda mati, telurnya menetas, cerek, jadilah dia seonggok makhluk, ya kan? Seonggok makhluk. Walaupun sampai sekarang belum ditemukan siapa yang lebih duluan, telur atau ayam. Ada ini serius dalam tafsir At-Tabari dibahas. Perkara ini sama seperti orang mengatakan hal yakhrujud dajaja minal ba'udah au ba'udah yakhruju minat dajaja. Dalam tafsir disebut, sampai sekarang masih jadi perbincangan manusia, apakah ayam yang muncul pertama kali dari telur atau telur yang pertama kali muncul dari ayam? Jawabannya yang mana? Bingung kan? Kelahi kita gara-gara ini. Ya, di dunia ini Allah ciptakan biji-bijian tunas dulu baru jadi tumbuhan, atau dari tumbuhan dari buah-buahannya dimakan oleh manusia atau jatuh bijinya ke tanah tumbuh lagi, mana lebih dulu? Ya, pendapat yang lebih kuat, walaupun ini masih debatable, ya, yang lebih dulu ayam duluan. Karena di dalam hadis Allah menciptakan hewan-hewan, ya kan? Bukan menciptakan telur-telur. Hewan-hewan ini bertemulah dengan pasangannya, bereproduksi, berkembang biak, muncullah baru yang namanya telur, hasil perkawinan hewan dua jenis. Oh, kemudian begitu juga hutan, berarti bukan dari gundul dulu, enggak, Allah langsung ciptakan hutan, pohon. Dari pohon itulah kemudian dia akhirnya mengeluarkan buah-buahan, biji-bijian, bijinya ditanam kembali menjadi entitas tumbuhan dan hutan yang banyak. Ya, dan itu kenikmatan dari Allah. Gak usah kalau nantang orang yang sok hebat gak mau tunduk kepada Allah, gak usah disuruh, coba kamu bisa gak ciptakan gunung kegedean, suruh bikin biji aja sebiji. Bisa nggak kamu ciptakan biji itu jadi tunas itu jadi buah, tanpa bantuan alam Allah buah itu dimakan? Nggak ada yang bisa bikin biji. Bikin biji kurma satu aja nggak bisa kita. Ya, kita jadi dahsyat ya, lihat kekuasaan Allah kan. Ini Allah yang ngatur semua nih. Makanya Allah bilang tidak bisa, innallaha falikul habbi wan nawa. Allah lah yang menumbuhkan, Allah belah ya yang namanya bulir-bulir padi dan biji-bijian dari buah-buahan. Terus Allah bilang yukhrijul hayya minal mayyiti, dari benda mati akhirnya dia jadi tumbuh, dia hidup. Telur benda mati hidup. Ya. Kemudian Allah bilang wa mukhrijul mayyiti minal hayy, Allah keluarkan benda mati dari yang hidup. Contohnya apa? Susu. Allah keluarkan susu dari sapi, dari kambing, dari unta. Sapi, kambing, unta benda hidup atau tidak? Iya, ngeluarin susu, kita bisa minum. Susu benda hidup atau benda mati? Benda mati. Dia makhluk Allah tapi benda mati, nggak bernafas. Oh, berarti itu maksudnya, iya. Dan semua ini keanekaragaman nikmat untuk manusia.
Allah kasih buat kita fasilitasnya, nggak disuruh bayar, cuma Allah suruh kelola. Ya, tumbuh-tumbuhan boleh, silakan kamu eksploitasi, tapi jangan merusaknya. Tetap harus ada asas keseimbangan. Manusia tuh kalau dikasih kebebasan mengeksploitasinya, ya, menghancurkan ekosistem. Makanya kemarin terjadinya banjir itu, selain itu musibah takdir Allah, tapi ada juga asbab tangan-tangan jahat yang ingin cepat kaya, memanfaatkan dengan menggaruk lahan. Kenapa demikian? Ya, yang namanya pohon, kita hari ini bikin program menanam 1.000.000 pohon. Mungkin kita bisa menanam rame-rame 1.000.000 pohon. Berapa lama kira-kira? Sebulan bisa nggak 1.000.000 pohon kita tanam? Kayaknya nggak sempat. Rame-rame kita menanam pohon 1.000.000 belum tentu bisa selesai 1 bulan. Tapi 1.000.000 pohon bisa hancur dalam setengah hari dengan alat-alat berat, hasil kerakusan manusia. Ya, itu makanya terjadi. Kesian orang-orang Sumatera yang jadi korban. Ulahnya 2, 3, 4, 5 oknum yang tanda tangan izin pengelolaan hutan, dibalak terus itu kayu. Pak, kayu itu menyimpan air, 1 pohon besar menyimpan air banyak sekali. Kalau tempat penyimpanan airnya dibabat habis, loh kan ini kebutuhan, bukan kebutuhan kerakusan. Ya, nanti ada orang yang bilang, kalau gitu kita ingin alam ini perawan. Pohon nggak boleh dibikin, hutan nggak boleh dibangun, terus bagaimana jadi kota kayak Tanjung Pinang? Ini kan aslinya semua hutan-hutan, gitu kan kata orang. Iya boleh, silakan manfaatkan, eksploitasi alam untuk cara yang wajar, untuk kebutuhan kan, bikin perkotaan, bikin ini, bikin itu, tapi janganlah memburu kekayaan, mengorbankan ekosistem. Makanya harus ada kajian agar seimbang. Jadi Allah tuh sudah kasih amanah sama kita alam ini, asal kita jaga dengan baik, Allah akan langgengkan nikmatnya. Karena tidak ada manusia satupun yang bisa menciptakan 1 tunas bulir padi, nggak bisa. Ya, sekarang kalau ada orang mau bikin rekayasa makanan seperti beras, itu pun rasanya nggak seenak beras murni. Ada yang kemarin apa namanya beras, kalau beras porang tuh dari apa dibuatnya? Beras porang, tahu nggak dari apa sih? Itu pun rasanya nggak senikmat nasi biasa kan? Nggak bisa. Ada orang yang vegetarian, dia nggak mau makan daging, jadi kalau dia bikin daging pakai apa? Pakai jamur, rasanya nggak bisa semirip seenak daging. Orang bisa mengimitasi, tapi nggak bisa betul-betul ngeplek membuat nikmat yang Allah sudah kasih. Bahkan tumbuh-tumbuhan, biji-bijian nggak bisa ditiru. Kenapa? Allah lah yang mengatur itu semua. Makanya di ayat 95, dzalikumullah, yang demikian itulah kekuasaan Allah. Udah Allah kasih segitu fasilitasnya, fa'anna tufakun, kenapa kalian masih berpaling, nggak mau tunduk, nggak mau beriman, nggak mau patuh pada Allah? Ya, ayat 96 Allah sebut lagi nikmat yang lain, apa? Faliqul isbah, Allah lah yang mengeluarkan isbah. Isbah itu jamak dari subuh. Ya, maksudnya apa? Subuh tandanya pergantian dari gelap menjadi terang. Datanglah siang setelah malam. Ini nikmat gak dari Allah?
Datangnya waktu pagi nikmat gak dari Allah? Nikmat. Dan ini Allah atur setiap saat dengan pengaturannya. Makanya Allah disebut Rabbul Alamin. Bayangkan, ya, lihat di ayat itu, ya, Bapak Ibu lihat di ayat 96, Allah bilang falikul isbah, Allah lah yang mengeluarkan subuh hari, wa ja'alal laila, dan Allah menjadikan malam sakanan. Sakanan tuh untuk ketenangan istirahat. Wasyamsa, dan matahari, wal qamara, dan bulan, husbanan. Husban itu dari kata hisab. Allah ciptakan matahari dan bulan untuk apa? Untuk kamu hisab, bisa menghitung waktu, hari, tanggal, pekan, bulan, kan? Ya, kita kalau lihat ini sudah bulan apa, kan dari putaran bulan kesekian, tanggal sekian, kamu bisa ngitung waktu, bisa ada tercipta setahun, 2 tahun, sebulan, 2 bulan, dari mana? Dari perputaran matahari dan bumi. Makanya di sini Allah bilang, Allah jadikan wasyamsa wal qamara husbanan, matahari dan bulan supaya kamu bisa memperhitungkan waktu. Ya. Apakah semua itu kebetulan? Sekarang saya tanya, kita hari ini malam. Ketika di Tanjung Pinang di Indonesia malam, siang masih ada nggak di dunia ini? Ada. Di mana dia? Di belahan bumi yang berlawanan dengan kita. Itu siapa yang atur? Apakah negaranya masing-masing? Tidak. Oh, kebetulan aja Ustadz karena kita malam sana sini, nggak bisa kebetulan. Ini semua by design. Dan nggak ada pun satu pun manusia yang mampu. Coba kalau dititipin manusia, ini kata Allah, kamu uruslah perputaran siang malam bumi setengah tahun aja. Kira-kira gimana? Manusia, ngurus lampu merah aja mati. Mau ngurus bumi, ngurus lampu merah. Coba, ada kepala daerah, ada pegawai disub, ada pegawai banyak. Banyak. Kita nggak mampu secantik Allah untuk organize alam ini, ya, nggak bisa kita, ya, nggak mampu kita. Hebatnya itu. Sekarang kita malam, di sana ada siang. Loh, nggak adil. Kenapa nggak semua malam? Oh, repot Pak, repot. Jadi kita nih ada malam tadi, ada siang, tuh nikmat dari Allah supaya apa? Habis ini kita ibadah, kita pengajian, sholat isya, malam gelap, tenang, kita bisa tidur. Makanya ini disebut wa ja'alal laila sakana, dijadikan malam hari untuk kamu istirahat. Ini nikmat Allah. Ya. Ada satu ayat yang menyindir supaya kita mikir, gimana kalau kamu coba dijadikan terus-terusan malam, nggak pernah ada siang? Wah Pak, mati kita Pak. Ada dalam surat Al-Qasas ayat 71. Apa kata Allah? Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikum laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Katakan, apa pendapat kamu kalau Allah menjadikan malam terus-terusan sampai kiamat nanti? Gimana terjadi? Oh, nggak apa-apa. Oh, gimana nggak apa-apa? Yang mau cari duit siang-siang bagaimana? Coba. Yang mau ke ladang macam mana? Oh, saya kerja di kantor pakai lampu. Yang mau petani gimana petani? Kenapa tuh ular dia? Yang berladang gimana berladang? Yang ke kebun karet bagaimana? Yang sopir rabun malam macam mana? Makanya dalam surat Qasas ayat 71, gimana pendapat kamu? In ja'alallahu 'alaikum lailan sarmadan ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat, besok siang tidak akan datang lagi. Semua orang stres dan gila, nggak bisa cari duit. Ya. Makanya dalam surat Qasas itu, ya,
Man ilahun ghairullahi ya'tikum bidiya. Siapa zat sesembahan lain yang bisa datangkan kepada kamu cahaya? Allah takdirkan sampai hari kiamat nanti tidak ada siang. Siapa yang meminta tolong berhala? Nggak bisa. Orang-orang musyrikin minta menyembah malaikat, malaikat nggak bisa. Siapa sih yang bisa ngatur cahaya? Cuma Allah aja. Atau sebaliknya Pak, itu siang terus, gimana tuh? Kerjalah terus Bapak sampai matanya copot, nggak tidur. Iya, jadi dikasih perputaran ini nikmat. Makanya di Qasas 72, tadi kan 71, 72, itu sebaliknya. Qul ara'aitum, katakan bagaimana pendapat kalian, ya. In ja'alallahu 'alaikumul nahara sarmada ila yaumil qiyamah. Gimana kalau Allah jadikan mulai besok siang sampai kiamat nanti, nggak ada malamnya, ya. Man ilahun ghairullahi ya'tikum billaili taskununa fi. Siapa zat yang berkuasa yang bisa mendatangkan malam buat kamu supaya kamu bisa istirahat? Siapa? Bingung kita kalau Allah nggak ngatur. Manusia nggak bisa ngatur, nggak sanggup. Jangankan tadi saya bilang setengah tahun, mungkin kalau sebulan ya udahlah. Negara kota Tanjung Pinang semua rame-rame urus tolong konstelasi manajerial dunia ini sebulan. Wah, acak-acakan kita Pak. Ambil orang-orang kali di Tanjung Pinang, nggak sanggup. Ini kehebatan kekuasaan Allah. Bayangkan kalau semuanya kita siang, macam mana nak tidur? Ya, kita nak tidur, ada kawan tuh kerja, tidurlah, masih gerang nih, nantilah, bising kita. Ya, makanya di Al-Qasas tadi 71, 72, 73 apa kata Allah? Wa bir rahmatihi, dan dari rahmat Allah lah. Ja'ala lakumul laila wal nahar. Allah jadikan ada malam, ada siang. Litaskunu fi, malam-malam supaya kamu bisa tenang istirahat. Walitabtagu min fadli, siang-siang litabtagu, kamu bisa cari karunia Allah, cari rezeki. Jadi Bapak dan Ibu harus sudah tahu bahwa perputaran rotasi hari ini nikmat Allah. Allah atur supaya kita hidupnya teratur. Malam bisa tidur, istirahat, siang-siang cari uang, cari rezeki. Itu udah Allah bilang Al-Qasas 71, 72 dan 73 di juz 20. Ya. Nah, di surat Al-An'am itu diingatkan lagi, Allah lah yang mengeluarkan ya waktu subuh, ya. Kemudian apa lagi? Allah ingatkan nikmat-nikmatnya pada kita, ya. Bahwa semua itu ya takdirul azizil alim. Takdir itu apa? Sesuatu yang sudah Allah tetapkan. Al-Aziz, Allah yang maha perkasa, Al-Alim, yang maha tahu dan berilmu. Ya, di ayat 96 ini juga Allah bilang, Allah ciptakan syamsa wal qamar, matahari dan bulan untuk perhitungan. Betul kan? Kita hari ini hitung kalender, lihatnya apa? Bulan kan? Ya, bulan. Itu. Ayat terakhir 97. Apalagi nikmat yang Allah bilang? Allah bilang tentang bintang. Ya. Apa itu Allah bilang? Wa huwallazi, dan ialah yang ja'ala lakum, menjadikan bagi kalian an-nujuma. Nujum itu artinya bintang-bintang. Litahtadu biha, untuk apa? Untuk kamu dapatkan petunjuk dengannya. Fi dzulumatil barri wal bahr,
dalam kegelapan di daratan dan di lautan. Bintang itu kan salah satunya untuk bantu perjalanan kompas. Coba kalau kita nelayan tuh mau lihat bagaimana cuaca, bagaimana itu dari mana? Lihat bintang. Itu nikmat Allah. Ya, litahtadu, supaya kamu bisa mendapatkan petunjuk fil dzulumatil barri wal bahri, kegelapan di darat dan di lautan. Jadi ini nikmat yang Allah, tapi kadang nggak keperhatikan. Tadi saya nikmat biji saja nggak terperhatikan, biji kita nggak ngeh biasanya itu nikmat besar. Kalau ini remeh, silakan manusia bikin yang setanding dengannya, nggak ada yang bisa. Bahkan dalam hadis kursi dikatakan, ya, kalau ada jin, manusia, malaikat, kalangan apapun ingin membuat satu habbah, satu biji yang setanding dengan biji yang Allah kirimkan dari tanaman-tanaman untuk manusia, mereka nggak sanggup menciptakannya, nggak sanggup manusia. Maka ini nikmat dari Allah. Qad fassalnal ayat, ya, dan sungguh telah fassalna, kami jelaskan ayat-ayat kami liqaumin, untuk kaum, ya, ya'lamun, supaya mereka mengetahui. Tetapi di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan hati-hati, ada orang yang menyalahartikan penggunaan bintang. Akhirnya untuk ramal-ramal ada juga kan? Ada juga yang merusak akidah. Jangan. Dalam tafsir disebut, ya, qala ba'du salaf, para ulama terdahulu mengatakan, man i'taqada fi hadhihi nujum ghaira salaf faqad akhta'a wa kadzaba 'ala Allah. Barang siapa yang mengatakan kegunaan bintang itu lebih daripada 3 yang kami sebutkan, maka dia telah keliru dan mendustakan agama Allah. Apa gunanya bintang? Yang pertama, Allah ja'alaha zinatan lisama. Allah jadikan nikmat untuk manusia, hiasan langit. Bener gak? Kalau bintangnya lagi cantik, kadang-kadang kita tenang gak? Enak, cantik. Itu apa? Bahagia hati kita melihat pemandangan. Zina itu berhiasan, hiasan. Yang kedua, warujuman lisayatin, bintang itu untuk panah-panah para syaiton. Apa maksudnya? Dulu di Lauh Mahfuz ada kitab takdir. Ada jin dari kalangan syaiton itu suka naik ke sana untuk mencuri melihat kitab takdir, mencuri baca dan mencuri dengar. Kemudian diturunkan kepada para tukang sihir dan dukun untuk meramal apa yang akan terjadi. Kapan itu? Sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Setelah diutusnya Nabi Muhammad, di langit tersebut di mana kitab takdir itu termaktub, dijaga oleh malaikat. Malaikatnya memiliki senjata. Kalau ada setan dari kalangan jin ingin mengintip takdir untuk bekerja sama dengan para sahir, penyihir, maka bagaimana? Mereka akan lemparkan rujuman lisyayatin. Senjatanya itu pakai apa? Bintang. Kan ada di surat Al-Mulk kan, rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Dalam surat Al-Mulk. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk apa kegunaan bintang? Wa yahtadi biha fi dzulumatil barri wal bahr, untuk membantu kamu membaca alam saat kegelapan, baik di lautan maupun di daratan. Tidak boleh lebih dari yang 3 kegunaan bintang. Bintang diyakini kalau ada bintang jatuh ada penyakit, syirik. Bintang diyakini bintang begini-begini beruntung, rezeki, jodoh, syirik, nggak boleh. Bintang hanya boleh diperlakukan untuk 3 hal tadi: hiasan langit, senjatanya malaikat untuk menghantam jin-jin setan yang mencuri takdir. Yang ketiga, sebagai petunjuk alam kita mengetahui di daratan dan di lautan. Ya, dan ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini nikmat-nikmat yang Allah sebutkan, yang kadang-kadang kalau kita nggak gali dalam perspektif tafsir nggak terbayang sama kita. Kita kayaknya datang malam, datang siang biasa saja. Iya. Padahal itu nikmat.
kita bisa istirahat. Bapak Ibu pernah dengar gak? Ketika Allah pernah menahan datangnya siang. Pernah dengar gak? Satu hari Allah pernah menahan siang datang. Gak pernah dengar ceritanya. Itu di negerinya kaumnya Yunus bin Matta. Jadi waktu itu Nabi Yunus bin Matta akan melakukan peperangan melawan orang-orang yang mendustakan Allah. Dan beliau biasa dengan pasukan pembela agama ini menyerangnya di waktu gelap, subuh-subuh. Maka saat itu subuh mau berakhir, Yunus bin Matta meminta kepada Allah, ya Allah, agar agama ini menang, tunda, jangan siang ini datang, jangan datang, biarkan gelap, biarkan kami membela agamamu. Maka pada hari itu beberapa waktu langit tidak pernah terang. Allah tahan karena permintaan sang Nabi. Akhirnya apa? Pembelaan agama selesai, musuh-musuh yang menghina Islam dibinasakan. Pernah. Tapi sekarang jangan macam-macam. Ya, Nabi nggak ada lagi. Dan kalau tertahan tiba-tiba 3 hari nggak ada siang, panik bapak-bapak dan ibu-ibu. Aduh, kiamat ini. Ya, sekarang nggak akan terjadi lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau tanya, silakan. Silakan yang mau tanya. Nanti saya mau pengumuman tentang TV, ya. Tapi kita tanya jawab dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau tidak salah malam ini 1 rakaat. Tetapi di media sosial berkembang bermacam-macam ala Rasul memasuki bulan Rajab. Mohon pencerahannya dalam memasuki bulan Rajab ini berdasarkan hadis yang sahih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, banyak beredar tentang amalan. Ya. Salatlah 20 rakaat, ya. Salat awabin, puasa khusus atau yang lain. Jadi bulan Rajab itu salah satu bulan li iktsaril ibadah. Intinya secara global untuk memperbanyak ibadah. Apa saja ibadahnya? Ya, banyak-banyak puasa sunnah. Ya, Rasulullah puasa sunnah. Ibunda Aisyah mengganti puasa sering di Rajab, sering di Sya'ban. Jadi yang recommended untuk kita banyak melakukan puasa sunnah. Yang kedua, banyak melakukan sholat sunnah. Yang ketiga, banyak membaca Al-Quran. Ya, kemudian apalagi banyak bersedekah di jalan Allah. Silakan memperbanyak tanpa batas, boleh. Nah, jadi itu rekom untuk kita melakukan di bulan ini dan minta kepada Allah agar mendapatkan keberkahan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya, yang lain? Nggak ada? Baik. Ya, kalau tidak ada, ini saya amanah dari DKM. Alhamdulillah sudah terpampang dengan baik 2 TV informasi syiar dan dakwah kita, ya. Dan informasinya TV ini yang mudah-mudahan menjadi info bermanfaat untuk jamaah, masih belum lunas semua pembayaran. Yuk, bagi kita yang berkelapangan, ikutan kalau bisa kita lunasi. Kenapa? Kalau kita ikut infak, kemudian nanti TV-nya menginspirasi orang yang transit, ada pengajian, tadinya dia nggak tahu, dia jadi duduk, karena dia duduk dia jadi beramal, karena dia berilmu amalnya jadi baik. Semua yang ikut berinfak membeli TV informasi masjid ini kebagian multi level pahalanya. Saya dapat info tadi Pak Irwan bilang masih sekitar 15 jutaan, ya. 15 jutaan nih kalau 30 orang 500.000, 5 detik selesai kalau kompak gitu, ya. Atau berapapun yang Bapak Ibu punya, silakan disampaikan kepada pengurus pada
pengurus masjid bisa itu bantu pembayaran TV yang masih belum lunas sekitar 15 juta lagi ya, mudah-mudahan hartanya dilapangkan. Kedua, saya mohon doanya, mohon izin karena hari Senin nanti ya, berarti Senin nanti saya berangkat ke Madinah ya, berangkat ke Jeddah kemudian ke Madinah untuk ibadah umroh membawa jemaah ya, kurang lebih 20-an orang dari Tanjung Pinang. Oleh karena itu Jumat depan saya tidak hadir, nanti digantikan oleh tetaplah usahakan datang, nanti diganti oleh DKM ustadz lain yang mengisi. Kalau memang ustadznya ingin meneruskan ayat 98, biasanya saya berkoordinasi saja tafsir Al-An'am 98 99 ya, tapi bagi jamaah jangan sampai waktu yang sudah terpola ini jadi hilang, akhirnya jadi nggak datang, main HP pula, nonton TV di rumah. Jangan, saya tetap hadir, siapapun yang mengajar sama saja kebaikannya dan pahalanya. Jadi saya berangkat, tapi kajian besok masih ada lah. Ahad terakhir saya ngisi pengajian itu Ahad subuh Siroh di Nurul Iman. Seninnya udah berangkat. Untuk besok masih pengajian normal, cuma untuk Jumat depan saya tidak ada ya. Jadi mungkin sampai Januari baru saya balik ke Tanjung Pinang ya. Tadi kata Pak Irwan, Ustadz pergi umroh setahun, setahun hampir sedikit aja lah ya. Jadi demikian informasinya. Sudah masuk waktu belum? Udah? Belum? Ada mau nanya lagi? Silakan. Sembilan 19.20 kan? Azannya kan? 19 ya, 19 nggak ada lagi nih, tumben biasanya berebutan yang nanya ya, nggak ada. Oke lah, kalau nggak ada kita sampai sini dulu aja ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, yang lebih dan kurang datang, lebih kebenaran datang dari Allah, kekurangan karena kefakiran saya. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.